Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefia Ramadini, NIM 1521060, kelas 1 NB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Qisas, Diyat, dan reformasi positifikasi hukum Islam. Qisas artinya sama rata atau sepadan. Kata ini juga diambil dari qos yang artinya sama rata dari kata istiqaq, dan rukun qisas juga dalam kasus pembunuhan ada 3, yaitu pembunuhan dengan disengaja dan zalimi korban pembunuhan, pelaku pembunuhan. Syarat wajib qisas ada 3, mukallaf, berakal, dan baligh. Kejahatan yang mengakibatkan hukum qisas: 1. Pembunuhan dengan benda tajam dan benda tumpul. Yang kedua, ada pembunuhan dengan media sihir. Yang ketiga, pembunuhan dengan racun. Yang keempat, membunuh dengan melukai korban. Yang kelima, ada menyekap korban di suatu tempat. Dan diyat artinya secara terminologi yaitu harta yang wajib dibayar oleh para pelaku jinayat kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi. Diyat ada 2 macam, yaitu diyat kabir dengan denda besar. Contohnya 100 ekor unta dan perincian 30 ekor unta. Ekor unta betina yang berumur 3 tahun masuk ke 4 tahun, dan seekor unta betina di umur 4 tahun ini sampai 5 tahun. 40 ekor unta juga yang sudah hamil diwajibkan membayar denda berat sebagai hukuman bunuh qisas yang harus dimaafkan dalam pasal pembunuhan yang betul-betul disengaja. Yang kedua, ada diyat sakhir. Diyat ini merupakan denda ringan, denda yang dipandang dalam 3 segi, yaitu jumlahnya dibagi menjadi 5 dan digibkan kepada suatu keluarganya yang bersangkutan, dan diberi waktu selama 3 tahun. Selanjutnya, reformasi dan positifikasi hukum Islam. Artinya membentuk atau menyusun, dan di dalam bahasa Arab ini juga lebih dikenal sebagai istilah tajdid, yang berarti membangun dan menyusun maupun memperbaikinya dari bisa digunakan yang diharapkan. Faktor terjadinya reformasi sebagai pengisi ini yaitu sebagai kekosongan hukum, karena norma-norma yang ada di dalam kitab fikih tidak mengaturnya, padahal masyarakat membutuhkan hukum atas permasalahan yang baru terjadi dan mendesak untuk ditetapkan. Dan pengaruh globalisasinya juga merupakan iptek yang memerlukan hukum guna mengatur terutama mengenai masalah yang belum ada aturan hukumnya, dan adanya pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang pada hukum Islam sebagai bahan acuan dalam membuat hukum nasional. Dan yang terakhir, adanya pengaruh pembaruan pemikiran hukuman Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid baik di tindakan nasional maupun internasional, terutama yang menyangkut ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Faktor terjadinya reformasi hukum Islam: 1. Sebagai pengisi kekosongan hukum, karena adanya norma-norma yang ada di dalam kitab fikih itu tidak mengaturnya. Yang kedua, adanya pengaruh globalisasi dari iptek yang memerlukan hukum guna untuk mengatur mengenai sebuah permasalahan, dan ada aturannya disimpan, dan pengaruh tersebut juga dapat memberikan peluang pada hukum Islam. Yang keempat, adanya pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid. Kompilasi hukum ini merupakan himpunan yang untuk mengatur. Yang pertama, ada menyamarkan persepsi penerapan hukum. Yang kedua, ada mempercepat proses takribi bainal mumah. Dan yang ketiga, menyingkirkan paham privat Alvarez. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi reformasi
materi reformasi dan positifikasi hukum Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.